Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Utami Fazrian dengan NIM 221340047 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknik Produksi Film, yaitu membuat learning journal atau laporan pembelajaran. Pertemuan ketujuh yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024. Mata kuliah ini sesuai jadwal, dimulai dari jam 15.30 sampai 18.00 yang menempuh 3 SKS. Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Adik Kusuma Esikom MSI, kemudian masuk kelas sekitar jam 4. Pertemuan ketujuh ini dengan melanjutkan presentasi yaitu kelompok 5 yang menjelaskan mengenai elemen-elemen dalam pembuatan film. Materi yang pertama yaitu format penulisan. Format penulisan film adalah standar yang digunakan untuk menyajikan naskah film secara profesional dan mudah dipahami oleh seluruh kru produksi. Format ini memastikan bahwa semua informasi penting seperti dialog, aksi, dan deskripsi adegan disajikan dengan jelas dan konsisten. Kemudian ada logika bahasa dalam film. Logika bahasa dalam film yaitu penggunaan bahasa yang masuk akal dan konsisten dengan alur cerita, karakter, dan dunia yang digambarkan dalam film. Ini melibatkan bagaimana karakter berbicara, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi, emosi, dan ide. Kemudian ada rasionalisasi data dalam film. Rasionalisasi data dalam film dokumenter melibatkan beberapa langkah yang sistematik untuk memastikan kevalidan dan keabsahan data yang dikumpulkan. Yang pertama ada pengumpulan data secara sistematis, itu ada data tulisan. Ini menggunakan buku, artikel, dan sumber-sumber akademis untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang tema yang diteliti. Kemudian ada data visual. Ini menggunakan foto, film, arsip dokumentasi, dan poster untuk mendapatkan gambaran visual yang jelas tentang subjek penelitian. Kemudian ada wawancara. Melakukan wawancara dengan narasumber yang tepat untuk mendapatkan informasi langsung dan detail tentang subjek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terbuka maupun terstruktur untuk meningkatkan kualitas data. Kemudian yang kedua ada analisis data. Ini ada triangulasi. Menggunakan triangulasi untuk memverifikasi kebenaran data. Ini melibatkan penggunaan multiple sources untuk memastikan bahwa temuan-temuan penelitian konsisten dan valid. Kemudian ada penilaian informasi. Mengevaluasi hasil riset untuk mengetahui informasi yang penting dan kurang penting, serta memilih informasi yang harus diperdalam dan diperluas kembali. Kemudian yang ketiga ada struktur data. Ini adalah menyusun data yang telah dipilah dan dipilih secara terstruktur untuk mempermudah interpretasi dan analisis. Proses ini melibatkan penggunaan strukturalisme untuk mengungkap struktur yang mendasari fenomena yang diamati. Kemudian yang keempat ada validasi data. Studi literatur memilih referensi teori film yang relevan untuk membandingkan dan memvalidasi temuan-temuan penelitian. Studi literatur membantu dalam memahami sudut pandang kreator dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan tema yang diteliti. Kemudian ada kontribusi wawancara dalam pembuatan film. Wawancara ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembuatan film, terutama dalam konteks dokumenter dan pengembangan karakter. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran wawancara dalam proses pembuatan film.
Yang pertama itu ada pengumpulan informasi, yang kedua ada membangun narasi, yang ketiga mendalami karakter, yang keempat menggali emosi dan autentisitas dan proses kreatif. Studi pustaka dalam proses pembuatan film. Studi pustaka dalam proses pembuatan film adalah langkah penting yang membantu pembuat film mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber untuk mendukung pengembangan cerita dari konsep film. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam proses pembuatan film, khususnya pada tahap praproduksi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan film seperti buku, jurnal, dan catatan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan film. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan studi pustaka. Yang pertama, mencatat informasi dari berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal, dan catatan. Yang kedua, menggunakan media katalog untuk memudahkan pencarian data. Yang ketiga, menelaah teori-teori pendapat dan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam literatur. Keempat, mempelajari hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Kemudian data visual dalam proses pembuatan film. Data visual dalam proses pembuatan film memainkan peran yang sangat penting karena elemen-elemen visual membantu menyampaikan cerita, emosi, dan pesan dengan cara yang kuat dan menarik. Berikut adalah beberapa aspek utama dari data visual. Yang pertama, komponen visual dasar. Menurut teori Bruce Bloch, terdapat 7 komponen visual dasar yang harus diperhatikan dalam sinematografi. Yang pertama ada ruang atau space, yang kedua ada garis atau line, yang ketiga ada bentuk atau shape, yang keempat ada nada atau tone, yang kelima ada warna atau color, yang keenam ada gerakan atau movement, yang ketujuh ada irama atau rhythm. Kemudian yang kedua itu ada efek visual, yang ketiga komposisi visual, dan yang keempat yang terakhir adalah desain produksi. Kelompok 5 mengambil resensi film Budi Pekerti. Budi Pekerti adalah film drama Indonesia yang mengangkat isu cyberbullying atau perundungan di media sosial. Film ini menyoroti dampak besar dari tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan bagaimana hal tersebut dapat merusak reputasi seseorang bahkan sebuah keluarga. Pesan moralnya, film Budi Pekerti memberikan pesan yang kuat pentingnya berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan berpikir 2 kali sebelum menyebar informasi yang belum tentu benar. Film ini juga mengingatkan kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh opini publik, untuk selalu berusaha melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Mungkin cukup sekian learning journal dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.